perkenalkan, nama aku Muhammad Rizky Ramadan, biasa dipanggil Rizky aja. Aku dari Prodi D3 Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN. Sekarang semester 5. Oke nih, Kak Rizky ya Kak ya. Kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Boleh. Bisa Kakak jelasin nggak sih Kak secara garis besarnya aja nih, perpajakan tuh apa gimana sih Kak gitu? Apa aja sih yang dipelajari Kak? Boleh nih Kak. Oke. Aku jelasin secara garis besar ya. Kalau perpajakan sendiri sesuai dengan namanya, kita di sini belajarnya ya tentang pajak. Jadi mulai kita dari belajar dulu apa sih itu pajak. Jadi dasar-dasar perpajakan itu apa saja. Terus juga kita tentu saja belajar tentang jenis-jenis pajak yang mungkin teman-teman udah beberapa ada yang tahu, ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Terus ada juga pajak penghasilan atau PPH, ada juga pajak daerah, PDRD itu pajak daerah dan retribusi daerah. Terus ada juga kalau dasar-dasar perpajakan tuh namanya KUP, Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jadi memang kalau kuliah di perpajakan ya secara garis besar belajarnya tentang pajak sih, nggak jauh-jauh gitu. Oke. Oke nih Kak. Nah, untuk yang bikin spesial nih Kak, perpajakan di STAN daripada di universitas lain itu apa nih Kak? Oke, mungkin yang sedikit berbeda ya kalau di STAN dengan di universitas lain perpajakannya itu biasa kalau di univ lain itu perpajakannya terkait dengan administrasi fiskal. Jadi memang bagaimana mereka belajar menjadi konsultan pajak. Sedangkan kalau di STAN sendiri kita lebih diarahkan menjadi pegawai pajak. Nah, tapi kita kan memang orientasinya menjadi pegawai pemerintah. Jadi memang materi-materi ataupun mata kuliah yang diberikan, ya kan, pajaknya ini lebih mengarah bagaimana kita mengatur ataupun apa ya, memahami segi perpajakan dari mata pemerintah gitu. Oke, oke nih Kak, kita ke pembelajarannya nih Kak, di kelas atau biasanya mungkin sekarang lagi online gitu ya Kak ya. Biasanya bentuk pembelajarannya tuh seperti apa sih Kak di setiap mata kuliahnya, bisa diceritain nggak? Oke, kalau biasanya dulu offline itu sebagian besar memang ini sih masih ada penjelasan ya, penjelasan dari dosen. Jadi memang dosen apa masih sempat menjelaskan materi. Terus setelah itu biasanya kita ini sih latihan soal ataupun studi kasus tentang ya mata kuliah tersebut. Misalkan yang paling sering studi kasus itu mata kuliah tentang pajak penghasilan. Itu biar kita benar-benar paham sih dan biar apa ya, lebih siap juga kalau nanti menghadapi kasus-kasus yang nyatanya seperti apa. Namun kalau di online ini sebagian besar masih ada sih beberapa dosen yang sempat menjelaskan materi ya, cuman nggak sedikit juga yang dosen itu yang hanya memberikan PowerPoint-nya aja, terus kita disuruh belajar sendiri, terus nanti pas saat jam kuliah itu kita cuman biasanya review-review, terus tanya jawab, diskusi, dan juga latihan soal gitu sih. Oke, oke nih, menyinggung tentang mata kuliah juga nih Kak, bisa diceritain lebih lebih jelas lagi nggak sih Kak, misalnya ada berapa mata kuliah, lalu misalnya mata kuliah yang paling menurut Kakak berkesan atau bahkan paling susah atau paling mudah nih Kak, boleh diceritain Kak? Oke, kalau mata kuliahnya ada berapa? Sebenarnya ada banyak sih ya. Biasanya kita satu semester itu 7 sampai 8 mata kuliah. Itu misalkan kalau contohnya tuh kalau semester awal-awal tuh masih pengantar ya, pengantar akuntansi, terus ketentuan umum perpajakan, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai. Nanti semester 2-nya itu ada namanya mata kuliah lab, laboratorium PPN, misalkan laboratorium PPH. Nah, di situ tuh lebih apa ya, lebih mendalam lagi kita belajar studi kasus. Jadi lebih mungkin lebih belajar praktik juga ya. Maksudnya praktik dengan cara latihan-latihan misalkan kalau pajak penghasilan itu kita ngisinya belajar ngisi SPT, surat pemberitahuan tahunan gitu kan. Nah itu gitu sih mungkin kebanyakan semester-semester awal tuh mungkin teori-teorinya, dasar-dasarnya, terus semester selanjutnya kita lebih banyak praktik dan latihan soal serta studi kasus. Kalau terus tadi kalau ditanya mata kuliah paling berkesan, kalau aku mungkin ini sih,
pajak penghasilan itu ya, soalnya dia cukup banyak ya, ada pajak penghasilan biasa, terus ada lab PPh, terus ada PPh pemotongan pemungutan, ada lab PPh pemotongan pemungutan. Jadi setiap semester tuh ada gitu PPh, dan itu apa ya, bisa dibilang nggak mudah juga untuk bisa dipahami gitu. Jadi emang selalu harus diasah terus ini otaknya. Oke nih, untuk praktikumnya nih Kak, kan kemarin-kemarin ada kakak-kakak stan yang lain juga cerita nih, untuk praktikumnya biasanya di semester 6 itu nanti mereka ada PKL gitu ya Kak. Kalau di perpajakan gitu juga apa gimana nih? Iya, kita memang kalau praktik secara langsung turun ke apa apa ya, dunia kerjanya itu memang pas PKL ini semester 6. Cuman yang tadi ku bilang itu ya, jadi biasanya setiap mata kuliah itu ada mata kuliah lanjutannya yang namanya lab. Itu dia lebih apa ya, lebih mengasah praktik kita. Jadi studi kasusnya tuh lebih real gitu. Cuman memang eh, secara real langsung turunnya itu memang nanti saat PKL, praktik kerja lapangan. Oke nih Kak, nah menyinggung masih tentang pembelajaran nih Kak, apakah di perpajakan juga di PKS kan ada apa ya, kelompok konsentrasi peminatan lanjutannya gitu kan biasanya kalau di univ lain di semester 3 itu ada kayak peminatannya lagi. Nah, kalau di sini ada nggak sih Kak? Kalau di sini nggak ada sih, maksudnya kalau peminatan di apa ya, di tengah-tengah tahun gitu nggak ada. Cuman memang kalau kita di awal ini jurusan pajak ya, itu memang ada dua, dibagi dua program studi. Ada yang program studi pajak, itu memang kita belajar tentang perpajakan tadi, sama ada program studi PBB penilai, pajak bumi bangunan dan penilai. Nah ini dia lebih ke arah penilaian aset, penilaian terus juga bangunan dan lain sebagainya gitu. Oke. Oke nih, juga banyak yang penasaran nih tentang tugas akhir nih Kak. Biasanya tugas akhirnya berbentuk apa nih Kak? Apakah skripsian atau gimana nih Kak? Boleh diceritain Kak? Kalau tugas akhir ya, karena kita biasanya kebanyakan ya kita diploma 3. Kan biasanya kalau skripsi itu kan untuk sarjana sarjana atau S1 ya, strata 1 atau diploma 4. Kalau kita diploma 3 ini memang karya tulis sih, karya tulis. Jadi tugas akhirnya berbentuk karya tulis juga, namun tidak sedetail ataupun tidak semenganalisis ataupun tidak seberat skripsi. Kita lebih banyaknya bentuknya eh, antara tinjauan terhadap, jadi kita meninjau apakah salah satu peraturan ini secara praktiknya nih benar dilakukan seperti ini apa tidak gitu. Jadi memang bentuknya karya tulis kurang lebih sama seperti skripsi, cuman memang tidak seberat skripsi gitu sih. Oke. Nah, untuk alasan kakaknya sendiri nih Kak, kenapa kakak pilih perpajakan nih dari berbagai jurusan di STAN? Karena katanya kan kalau di perpajakan pasti grade-nya gede nih Kak. Boleh diceritain nih Kak? Halo Kak, apakah masih terhubung? Kak Rizky? Halo Kak, Kak Rizky? Halo Kak? Ya, udah masuk belum? Udah ada masuk. Udah. Tadi terdengar tidak suara saya Kak? Belum kepotong. Ada apa nih? Nah ini nih Kak, kita ke alasannya Kakak nih. Kenapa Hmm. Kakak pilih jurusan maksudnya jurusan di stannya perpajakan? Karena kan banyak juga yang bilang perpajakan tuh yang paling susah karena passing grade-nya paling gede nih Kak. Boleh diceritain nih Kak? Oke. Eh, Kalau jujur, kalau aku dulu alasannya ini kebanyakan dari ini sih, nanya-nanya dari kakak kelas juga yang dulunya emang udah masuk stan duluan. Itu kenapa aku milihnya pajak, karena dulu sempat nanya-nanya kalau di stan justru malah eh, saat pembelajarannya jurusan pajak ini nggak terlalu sulit gitu. Mungkin memang kalau di luar tuh dengarnya pajak ini sulit gitu, banyak ke undang-undang, tapi pas praktiknya atau pas masuk kuliahnya pun eh, nggak sesulit yang dibayangkan gitu. Dan Oke. alhamdulillah sih, maksudnya setelah dijalani 5 semester ini juga alhamdulillah masih
bisa survive gitu. Oke, oke nih Kak. Nah, untuk jalur masuknya sendiri nih Kak, bisa dikasih tahu infonya nih Kak untuk adik-adiknya website mana yang bisa dikunjungi karena sering sekali mereka banyak kemakan hoax ya Kak ya. Ini katanya suka ada penerimaan baru dan segala macam. Ini yang benar itu infonya dari mana nih Kak? Terus boleh diceritain nggak ada berapa tes nih Kak? Boleh nih Kak? Oke. Oke, kalau untuk media sosial yang resmi itu teman-teman silahkan kunjungi media sosialnya PK Instan yang resmi ya. Misalkan dari Instagram itu ada PK. Iya, masuk Kak, masuk. Oke, halo Kak. Oke, mungkin terhalang kendala koneksi ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Halo Kak, Kak Rizky. Halo Kak. Halo Kak. Suaranya sudah masuk belum? Apa? Udah masuk Kak. Kak Rizky boleh dilanjutkan, suaranya sudah masuk. Halo Kak. Kak Rizky. Oke, mungkin kita undang lagi kakaknya aja. Oke, kita... Halo Kak. Coba kita tes lagi ya. Kak Rizky. Oke, kita undang lagi aja kakaknya supaya bergabung sama kita. Oke. Oke, kita undang lagi kakaknya dan melanjutkan pertanyaan yang tadi tentang jalur masuk ya teman-teman. Oke, kita tunggu sampai terkonek nih sama kakaknya. Oke, buat teman-teman yang misalnya punya pertanyaan nih buat perpajakan, buat Kariskinya, boleh nanti tulis di kolom pertanyaan. Kalau misalnya waktunya masih ada, akan kami tanyakan gitu ya sama Kariskinya. Oke, kita masih menunggu respon dari Kariskinya. Oke. Atau buat teman-teman yang pengen juga jadi narasumber di intip kuliah, misalnya mau sharing-sharing tentang jurusannya, itu boleh banget. Nanti, oke nih. Halo Kak. Halo, halo. Halo, sudah terhubung lagi Kak.
Sorry, sorry ya. Oh, nggak apa-apa, Kak. Boleh nih, Kak, dilanjutkan nih tentang jalur masuk tadi nih, Kak. Oke, ya. Tadi untuk informasi resmi ya, maksudnya informasi yang nggak hoax itu teman-teman silahkan buka ataupun cari-cari media sosial resminya PK Instan, kayak Instagram PK Instan yang udah verified gitu kan. Terus Twitter juga, sama ada website juga pkinstan.com gitu. Pokoknya semuanya yang sudah resmi gitu, yang udah terverifikasi lah pokoknya itu untuk pengumuman-pengumuman resmi ya. Soalnya kadang-kadang kan banyak juga ya teman-teman mungkin dari media sosial, teman-teman yang masuk kampus atau gitu kadang eh, sebenarnya mau niatnya berita baik ya, cuman kadang kadang juga mahasiswa juga sering sih maksudnya bawa berita baik, cuman terkadang nggak tahu juga dari kitanya kalau ternyata itu nggak belum resmi gitu. Jadi memang semuanya harus nunggu dari media sosial PK instansi gitu. Terus tadi untuk tes masuk ya, untuk tes masuk ini sebenarnya nggak nentu sih, kadang setiap tahun tuh beda-beda. Kalau dulu tahun 2017 itu dia ada 3 tahap teman-teman, ada tes tulis, ada tes kesehatan tuh yang lari, sama TWK gitu, apa ya, TKP, sorry, TKP itu tuh terkait apa ya, pokoknya kayak tes CPNS gitu. Terus untuk tahun 2018 itu dia cuma 1 tahap, jadi cuma tes tulis aja. Itu tes tulisnya tuh isinya TPA, TBI, sama TKP. Nah untuk 2019 itu kalau nggak salah eh, jatuhnya ada 2 tahap sih, ada tes tulis sama ada tes kesehatan juga. Tes kesehatan ini untuk yang apa bea cukai dan lain sebagainya. Oke. Oke nih, Kak. Untuk prospek kerjanya nih, Kak. Ayo kuat ya. Oke, halo, Kak. Masih terhubung? Halo, halo. Tadi sampai Halo, mana? oke. Terus lagi. Yang tahun 2020 karena belum ada. Nah, untuk tahun 2021 nih, Kak. Kira-kira bakalan ada apa enggak nih, Kak? Kalau 2021, kalau dari aku sendiri ya dengar-dengar sih direncanakan ada. Cuman untuk jalur tesnya sendiri mungkin berbeda lagi sama tahun-tahun sebelumnya karena kita ini masih belum jelas juga ya pandemi sampai kapan, dan kalau mau dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya yang tes secara langsung itu mungkin agak berat. Jadi mungkin agak berubah lagi sistemnya. Tapi mungkin teman-teman bisa dipersiapkan aja sih, belajar-belajar soal-soal tahun lalu ataupun apa ya, persiapan mungkin jalur-jalur lain. Kata juga dengar-dengar mau apa namanya, dari hasil SBM dan lain sebagainya itu masih belum tahu juga sih aku. Cuman itu mungkin teman-teman silakan persiapkan segalanya aja sih. Oke, tuh teman-teman. Jadi untuk tahun 2021 persiapkan aja dulu gitu ya. Prospek kerja nih. Untuk prospek kerjanya masuk ke kementerian mana aja nih, Kak? Apakah hanya di Kementerian Keuangan apa gimana nih? Boleh diceritain, Kak? Oke, kalau untuk prospek kerjanya memang dari tahun ke tahun itu kita masuknya ke Kementerian Keuangan, lebih khususnya ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun mulai tahun ini kan soalnya ada rencana dari Kementerian Keuangan apa, minus growth ya, minus growth terhadap pegawaiannya. Jadi mungkin ada penurunan penerimaan pegawai. Nah, oleh karena itu mulai tahun ini memang dari jurusan pajak itu nggak hanya ke Kementerian Keuangan, namun juga apa, bisa ke pemerintah daerah. Itu baik itu Pemprov ataupun Pemda. Jadi memang masih kalau dari jurusan pajak prospek kerjanya kedua itu sih, antara Kementerian Keuangan atau ke pemerintah daerah. Oke. Oke nih, Kak. Karena juga kakaknya sudah di semester 5 nih ya, kayak di akhir-akhir nih, Kak. Apakah ada rencana nih, Kak, atau harapan jangka pendek atau jangka panjangnya yang mau di-share sama kita nih, Kak? Boleh? Oke, kalau dari aku sendiri sih mungkin harapannya
apa ya, bisa lancar lah ya, semoga lancar ini di tingkat 3 ini, karena juga masih pandemi ini, semoga aja tidak terhambat lah segala urusan perkuliahan ini dan bisa lulus juga. Dan terus juga mungkin kedepannya dari PKN sendiri juga tetap menerima putus lagi. Oh, Ah, oke Kak. oke, pulang deh dari terputus. Kalau dari aku sendiri harapannya semoga kan tiga-tiganya lancar ya. Terus kedepannya semoga sih dari PKN sendiri tetap menerima apa masuk mahasiswa ya. Soalnya kalau dilihat kan dari tahun ke tahun memang banyak itu teman-teman SMA kita yang niat banget untuk masuk ke STAN karena mungkin ya dengan alasan tersendiri, mungkin bantu orang tua dan lain sebagainya. Dan itu semoga saja mulai tahun depan ini atau tahun ini ya jatuhnya 2021 PKN bisa menerima mahasiswa lagi. Mungkin itu sih. Oke, amin Kak. Semoga rencana jangka pendeknya nih bisa lulus di waktu yang tepat dan tepat waktu gitu ya Kak ya. Dan juga tadi harapannya untuk 2021 nih dibuka penerimaan gitu ya. Nah ini nih Kak, sekarang tips nih Kak buat adik-adik mahasiswa, adik-adik SMA nih yang masih bingung-bingung nih Kak, gimana caranya supaya mereka keterima nih Kak di STAN. Bisa dikasih tips nggak nih Kak? Oke, halo Kak Rizky. Apakah sudah terdengar? Oke, halo Kak. Halo Kak. Halo, halo. Oke, tadi gimana? Sorry. Halo. Iya, ininya nih Kak. Boleh kasih tips buat anak SMA nggak sih Kak? Gimana caranya biar keterima STAN nih Kak? Kasih tips and trick boleh nih Kak? Apa ya tips and tricksnya ya? Mungkin yang paling utama restu orang tua sih kalau aku sih. Doa restu orang tua itu sangat manjur. Kadang dari mungkin ada teman-teman yang niat banget tapi kadang-kadang orang tuanya juga ya biasa aja ataupun kurang menghendaki ya mungkin bisa dinego-nego lagi gitu atau apa ya teman-teman yang mungkin malah nggak terlalu fokus ke stan malah tapi orang tuanya pengen banget. Nah itu kalau menurutku dijalanin aja sih karena memang nggak tahu kenapa ya terkadang memang orang tuanya yang lebih tahu banget itu untuk kedepannya gimana. Terus mungkin sama apa ya belajarnya ya teman-teman belajar. Kalau aku dulu sih eh, sempat les ya cuman itu yang kembali lagi ke sifat ataupun sikap belajar teman-teman. Teman-teman belajarnya gimana bisanya. Kalau aku jujur dulu tuh nggak bisa gitu ya namanya belajar sendirian di rumah ataupun mulai belajar terutama soal-soal SBM SBM apa SPMB sorry. Nah itu makanya aku dulu sempat ikut les. Cuman balik lagi ya ke teman-teman metode belajar yang teman-teman nyaman tuh bagaimana karena ya itu mungkin kalau misalnya teman-teman paksa gitu ya belajar terus tapi nggak ada yang masuk kan sama aja bohong gitu. Jadi mending teman-teman cari cari cara ataupun metode yang teman-teman nyaman buat belajar karena memang pada saat nyaman itu insya Allah materi-materi dan pelajaran-pelajaran yang dipelajari ataupun latihan yang dikerjakan itu bisa dipahami dan bisa ditangkap gitu sih mungkin. Oke, itu teman-teman itu tips and trick nih dari kakaknya supaya kalian bisa keterima di PKN STAN nih. Nah, karena juga berhubung kita ini ya kayak keterbatasan waktu, mungkin hanya bisa ngobrol-ngobrolnya sedikit aja. Sebelum kita tutup, boleh nih kakak mau closing statement sama teman-temannya nih kak yang udah gabung sama kita atau yang nanti nonton kita lewat GTV kita nih kak, boleh kak? Oke, mungkin untuk closing statement teman-teman silahkan gitu. Silahkan tentukan jalan ataupun tujuan teman-teman mau kemana dan yakini tujuan teman-teman itu. Teman-teman harus bisa yakin dan percaya diri sama teman-teman kalau bisa sama diri teman-teman kan kalau teman-teman itu sebenarnya bisa gitu loh untuk menjalani jalan ataupun tujuan yang ingin dicapai ini dan dari situ insya Allah semua pekerjaan semua kegiatan yang dijalani
semua mungkin belajar dan lain sebagainya tuh insya Allah bisa dilancarkan sih. Jadi itu aja sih mungkin. Silakan tentukan tujuannya sama harus yakin terhadap tujuan dan diri teman-teman sendiri. Gitu. Oke, tuh teman-teman kakaknya harus yakin sama diri sendiri gitu ya kak ya. Nah, terima kasih Kak Rifki sudah mau meluangkan waktunya ya kak ya, udah mau ngobrol-ngobrol nih sama kami untuk kuliah. Kami dari tim untuk kuliah mengucapkan sangat-sangat terima kasih. Saya admin Jahan pamit kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.